Yang pertama, biasanya mendengarkan sambutan ini ngantuk. Nah, ketika Bapak, sorry, nggak ada Bapak ya. Bapak tadi berarti nyindir ke saya ya. Nggak ada Bapak-Bapak. Ada Bapak-Bapak. Ketika saya memberikan materi atau sambutan, ibu boleh tidur. Kalau ngantuk tidur, jangan ditahan. Nanti nggak enak lihat ke depannya jeduk. Nah. Yang kedua, kalau ada yang harus didiskusikan dengan teman samping, diskusikan. Siapa tahu diskusi itu adalah masa depan. Masa depan. Saya tidak mau gara-gara saya berdiri di sini, masa depan ibu dimakan oleh saya. Yang ketiga, ketika ada HP berdering, biasanya di parlemen. Nah, angkat. Siapa tahu pin atau sen. Saya tidak mau saya berdiri di sini mengangkat bagi ibu-ibu sekalian. Kemudian, ketika satu hal yang tidak boleh dilakukan di sini, ketika ibu ingin pipis, tolong segera keluar. Begitu ya, komitmennya seperti itu. Jadi boleh ngantuk. Satu lagi, ketika ibu merasa lapar, boleh makan. Snacknya ada kan? Kalau nggak ada, boleh ngambilin ke depan. Nggak tahu, ibu dan wanita kan ada wanita pelit kan? Jadi itu ya, ibu boleh makan, ibu boleh tidur, ibu boleh ngobrol, ibu boleh ngangkat telepon. Yang nggak boleh adalah menahan pipis. Tapi itu kabayang kedah penasihat. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan inti ke sambutan, saya ucapkan apresiasi keren paduan suaranya, meskipun keren. Meskipun terutama lagu terakhir, saya nengok ke belakang kok nggak ada bapak semua. Untuk api-api nanti api-api nabager ayakan mengabaso ya. Meskipun jazakallahu khairan Bapak, mudah-mudahan nabi berkah kesadayana. Meskipun saya lihat ini ada yang pasti paling rajin latihannya karena setiap gerakannya dia sampai pasti. Ada juga yang paling gak rajin, cuma yang paling saya perhatikan adalah penguasaan panggung. Kasihan yang paling pinggir tadi geruk. Lain kali penguasaan panggung ya. Jadi kalau misalkan kurang minta ke panitia geser karena kita ada gerakan sampai ke ujung sana misalnya. Seperti itu. Baik ibu-ibu, ngantuk tidak? Kalau ngantuk angkat tangan ya. Dan teruskan tidur. Ibu-ibu, ini mungkin pertama kali, mohon maaf waktu pertemuan pertama saya tidak sempat hadir. Mudah-mudahan dari sharing materi sekarang, mudah-mudahan menambah ilmu baik bagi diri saya maupun bagi ibu-ibu semua. Tidak ada prasangka buruk dari apapun perkata yang saya sampaikan, dan ini menjadi barokah bagi kita semua. Ibu mau dari mana ya? Begini, operator di belakang bisa menampilkan lambang Dharma Wanita. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, susah ya. Ibu unggul, ini salah satu tips bagaimana ketika kita memasuki satu organisasi. Saya yakin Ibu dan Bapak lagi, ibu-ibu sudah lama masuk ke organisasi Dharma Wanita. Ini sekedar tips untuk bagaimana mencintai organisasi tersebut. Terkadang kita asik dengan kegiatan
Siapa tahu ya pesen. Ketika kita memutuskan untuk bersuamikan seorang PNS, berarti kita sudah menanggung resiko bahwa kita menjadi anggota Dharma Wanita. Itu pilih ayat mereka luar Dharma Wanita enggak, tapi lihatlah jalan istri. Nah, itu cara cuma bercanda. Ada yang saya tidak tahu, saya bukan anggota Dharma Wanita. Ada yang tahu mengenai arti filosofi lambang Dharma Wanita? Angkat tangan. Oke, ibu di belakang. Bu, keras nggak bu suara ibu? Atau bisa agak sedikit mendekat? Maju bu. Berdiri. Sini aja bu, sini bu. Mama. Sini. Sebelum ibu menjawab, saya menjadi teringat terus materi yang disampaikan oleh paduan suara yang baru terakhir. Bagi ibu-ibu yang suaminya tersindir seperti ini, lapor ya tadi. Mohon maaf, tadi saya nggak bisa. Silakan. Setahu ibu aja. Bismillah. Makasih atas waktunya Pak. Yang saya tahu untuk kelompok apa Dharma Wanita ini kan ada melati ya Pak, dan di belakangnya ada merah putih. Itu melambangkan bahwa wanita itu sebagai aset bangsa Indonesia, aset bangsa Indonesia, dan yang berajaskan apa ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mungkin segitu Pak yang saya tahu. Maaf apabila salah. Terima kasih. Bu, sebentar. Untuk sebentar. Terima kasih. Ibu siapa? Lupa. Ibu Eni. Berarti suaminya Eni. Ibu siapa? Ibu Agus. Oke, Bu Agus, terima kasih ya. Benar. Salah satu bagian dari Dharma Wanita pasti sedang pegang arti lambang pasti. Setahu saya benar tadi. Salah satunya adalah arti di tengah-tengah bendera bahwa negara menyadari bahwa istri-istri atau perempuan itu adalah merupakan aset bagi bangsa ini. Tinggal bagaimana ibu-ibu menyikapi sebagai aset tersebut. Apakah ibu akan merusak aset atau akan menjadikan aset yang diandalkan, dan aset yang jadi oleh baik. Aset. Oke. Kita udah cukup operator, gini aja, nggak apa-apa. Stop. Oke. Kita fokus ke lambang. Aduh, udah cukup aja. Cukup. Nah, agak sedikit di sini. Kita fokus ke lambang aja. Tadinya mau itu tapi nggak jelas. Di sini pelajari kenapa latar belakangnya hijau. Ada yang tahu? Siapa yang paling senior? Angkat tangan dong. Siapa? Oke, Bu. Siapa? Itulah, ya Bu. Ini nih Bu. Coba, mana bila salahnya Pak? Mungkin kalau hijau itu melambangkan kesuburan. Bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang subur dan makmur. Iya. Kenapa di latar belakangi kesuburan? Benar. Ya, karena wanita ini adalah di rumah tangga itu sebagai ibu. Jadi kalau ibu untuk tugasnya mendidik anak-anak, sehingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan negara. Oke. Nggak jadi. Oke. Siap. Nih. Makasih ya Bu ya. Masih ngantuk? Tidak. Berarti yang merah ini obat ngantuk.
Kemudian jangan terlalu banyak melihat yang merah ini, karena nanti gak bisa tidur. Jadi kalau ibu gak bisa tidur, biasanya pikirannya ke yang merah. Oke? Bercanda Bu. Nah, benar. Hijau itu di lambang apapun, ketika dasarnya adalah hijau, adalah makna kesuburan atau warna alam. Artinya pendiri dan wanita ini berharap bahwa ibu itu bisa mengelola alam ini. Mengelola alam ini tadi ibu menjadi aset dari tujuan nasional. Seperti itu ya, bendera warna hijau, melati, seperti itu. Kemudian ada bingkai, ini udah biasa. Padi dan kapas menandakan kesejahteraan. Berharap dibingkai oleh kesejahteraan ekonomi sosial. Kemudian ada buku, biasanya melambangkan pendidikan. Jadi pasti, saya belum tahu nih Dharma Wanita itu apa. Pasti Dharma Wanita itu kegiatannya mengenai ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Benar? Saya tanya, ibu bidangnya apa aja di kita? Ekonomi, benar? Benar. Benar. Padahal saya tidak tahu, baru tadi nanya ke istri, bidangnya apa aja. Kalau nggak ada bidang ekonomi, berarti lambang ini harus dihapus. Kalau nggak ada bidang pendidikan, nggak usah. Tinggal kita maknai apa aja kegiatan kita. Pertemuan ini adakah hubungannya dengan ekonomi? Adakah hubungan dengan sosial budaya? Adakah dengan pendidikan? Pendidikan siapa? Bisa pendidikan secara umum, bisa pendidikan anggota. Ekonominya ekonomi siapa? Bisa ekonomi secara umum, bisa ekonomi anggota. Sosial budayanya bisa sosial budaya secara Indonesia, kemudian Ciamis, atau sosial budaya yang ada. Tinggal berpikir, apakah program kerja kita sudah ke sana, atau kita hanya pertemuan-pertemuan aja seperti ini, tidak menambah ilmu, tidak menambah ekonomi, tidak menambah sosial budaya. Evaluasi, koreksi. Kemudian tadi melati itu biasanya cewek, putri, nggak ada nama cowok melati. Amin. Nanti seperti itu, amin. Jadi ditempatkan sama pendiri dan wanita ini berharap perempuan itu, cewek itu ditempatkan di inti dari Nusantara ini, dari pengelolaan alam, dari kesejahteraan, dari intinya adalah perempuan. Kemudian ini ada yang kuning-kuning, saya nggak tahu atau apa. Kalau ini dengan melati biasanya bunga apa bakalan itu putih ya, putih, benar putih. Nah, biasanya putih melambangkan cita-cita atau perlakuan terhadap bakalan-bakalan. Jadi harus membina orang-orang yang baru itu, dirangkul, dikasih tahu bahwa ini loh Dharma Wanita. Terkadang ada gini, saya mah cuma ibu rumah tangga, meskipun suami saya PNS, saya cuma ibu rumah tangga. Nah, seperti itu, rangkulan sadarkan bahwa peran istri pegawai negeri sipil itu sangat agung, sangat strategis. Nanti mungkin ibu menyampaikan peran strategis, takutnya saya masuk ke sana. Saya ke sini aja. Seperti itu. Jangan lagi ada rasa minder. Saya mah cuma ibu rumah tangga. Beda dengan istri si A yang karyawati. Bu, orang karyawati itu diri juga ke ibu rumah tangga. Karena sebagian waktu kami karyawan-karyawati itu habis di kantor. Sementara ibu yang ibu rumah tangga bisa dekat dengan anak, dengan pendidikan. Jadi jam 5 cenah Pak sangka-sangka. Seorang ibu rumah tangga enaknya karyawati mah punya gaji sendiri. Seorang karyawati
enak ya ibu rumah tangga mah ketika suami pergi udah bisa tiduran, bisa selonjolan, kita mah harus pulih. Nah, seperti itu. Jadi saling sangka. Melalui forum ini hindari kecemburuan tersebut. Buktikan bahwa ibu rumah tangga sama enaknya dengan karyawati dan karyawati juga sama enaknya dengan ibu rumah tangga. Bukan curhatnya ketidakenakannya. Bu, apal tuh ibu rumah tangga mah kesel di bumi teh. Daya batur. Ih, bu sami karyawati ge. Capek bu, jam sabaraha kedah nyiapkeun masak ya. Terus kudu janten naon atuh ibu rumah tangga tong karyawati tong sahabat. Jadi ceritakan hal-hal yang enak-enaknya. Kemudian bangun jiwa kebersamaan. Ada rantai. Jiwa kebersamaan. Kebersamaan ini bukan berarti kita harus sama-sama maju, atau ketika orang yang maju harus sama-sama. Entar dirantai. Jangan dulu maju. Tunggu saya, bukan seperti itu. Tapi serasa. Orang yang sudah maju ingat bahwa kita maju itu berarti ada yang di bawah. Orang yang di bawah ingat bahwa kita punya yang di atas. Sama-sama jalin hubungan. Bukan berarti kita harus membatasi. Saya istri kepala dinas. Tolong suntangan. Tidak. Kebersamaan seperti itu. Kemudian ketika ada seorang bermasalah, kita bingung puas, tapi cari solusinya. Duh, abi TKPP tegan atas solusi. Bisa pinjam ke bank, bisa, tapi jangan solusi. Minimal kita hadir itu sebagai pendengar yang baik, bukan kompor yang baik. Bu, jika salah abi minum teh ka kantor, asa kudu kan, mumpun sia di kantor teh aya si terus menyala. Tanamkan pikiran positif terhadap suaminya, percaya. Seperti halnya kami percaya sama ibu. Di pangkat sok aya nu bergibah, suka. Ya, Pak, pamajikan abi mah teu ngerti kieu. Aya oge pangkat juga kompor. Siapa mah tanda-tanda. Padahal bercanda kami seperti itu. Ketika bercanda nanti menyalahnya luar biasa. Sudah kita tidak bisa menjadi pemadam kebakaran. Itu bu, abi mah heureuy kumpul kata teh. Nah, seperti itu. Sabar, percaya, kemudian dukung suami seperti itu. Kemudian apa lagi ya dari sana? Sudah. Intinya seperti itu. Saya baru melihat lambat Dharma Wanita aja sudah tahu tujuan Dharma Wanita itu adalah kesejahteraan sosial pendidikan. Kita evaluasi lagi kegiatan kita berhubungan dengan itu atau enggak. Kalau enggak ada, misalkan selama setahun ini enggak ada pendidikannya, udah hapus bukunya. Kalau enggak ada ekonominya, enggak ada pemberdayaan ekonomi tadi dompet kelek hapus kan? Tahu nggak dompet kelek? Dompet kelek itu saya pertama datang langsung nanya ke istri, ibu tahu nggak ini namanya dompet kelek? Istri nggak percaya. Dompet kelek bahkan. Tapi saya juga seperti itu. Saya tahu ini pasti penyelenggaranya Panumbangan, Johor dan sekitarnya. Saya baru begitu Pak Ibu Net menyampaikan sambutan. Oh iya Bu Net, ya berarti ya Panumbangan. Dompet kelek itu adalah makanan khas dari Panumbangan. Sekarang ada prakteknya. Nah, keren. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa jadi pebisnis dompet kelek. Cuman kalau bisa namanya pertama
dempet keleng, mau bukanya ngeri, kebayang hasilnya, kebayang, tapi pasti makan. Saya mau promosikan ke teman-teman kepala dinas, ini makanan khas Ciamis loh, namanya dempet keleng, semuanya gini, rasain dulu, tapi benar, ketika kita berasumsi, aduh ya, ternyata pas dimakan sangat enak. Kenapa disebut dempet keleng? Sedikit tahu. Ketika dibuka, ada nggak? Enggak. Kalau enggak nanti di depan ada. Kalau bisa dibagiin dulu. Ketika dibuka, bayangin bentuk itu, kerutannya seperti itu. Benar ya Bu ya? Sejarahnya seperti itu. Jadi kusabah bingung, masih nami nanaon, ditinggal-tinggal di sini, duka bandingkan dia seorang salah. Abi mah kabayang teh sia teh rasana juga. Mau hasil. Berarti ekonominya ada ya, kemudian budayanya bisa tadi nyanyi, seni, budaya seperti itu. Kemudian saya mengingatkan pendidikan ini, Ibu Ketua kalau bisa carikan satu kegiatan yang bisa mendidik semua anggota berperilaku sebagai seorang istri pegawai negeri. Misalkan cara berdandan, yang saya tahu ada aturannya, cara bawa tas, cara berjalan dengan suami, cara duduk di depan, cara duduk tumpang kaki boleh, tapi ada aturannya tumpang kaki seperti apa. Kemudian cara berjalan naik tangga, cara masuk mobil, apa dari mah naik tangga ojek kata Nabi, apa pelajang mah iraha naik mobil rezeki tidak ada yang tahu, ilmu tidak berat dibawa, cuman nyari yang pasti terkadang itu saya kira di Indonesia sangat sulit. Tapi pendidikan itu perlu. Misal gini, ibu punya gelang, punya kalung, punya cincin, punya segala, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi ada ketentuannya. Kemudian ibu bawa tas, boleh. Mulai dari warna, mulai dari ukuran, mulai dari cara menenteng di kiri gimana, cara menenteng di kanan gimana, kalau berjalan dengan suami harus gimana, itu ada. Sepatu harus seperti apa, haknya ukurannya, tingginya berapa, harus apa, itu kan cuma teori ya, tapi kalau diberikan. Kemudian ini aja Bu, yang paling mudah mungkin cara makan. Siapa tahu bapak dan ibu, ibu-ibu diundang sama Pak Bupati, misalkan suaminya berprestasi, diundang makan dengan Pak Bupati, menghadapi sendok yang banyak, piring yang banyak, pisau yang banyak, garpu yang banyak. Ibu bingung, serbet di mana, seperti itu. Saya yakin itu ada pendidikan. Pernah nggak dikasihkan di Dharma Wanita? Jangankan kita berpikir pendidikan masyarakat, pendidikan karakter di juga tidak pernah kita. Mari kita cari siapapun yang punya informasi mengenai pendidikan itu, kasih tahu ke pengurus. Bukan kegiatan pengurus, ini kegiatan kita semua. Tadi kebersamaannya di sana. Bisa Ibu? Bisa nggak bulan depan? Sebulan sekali? 2 bulan? Periode berikutnya bisa nggak materinya seperti pendidikan karakter ke istri-istri? Kalau itu bisa, saya ajuin dulu. Kalau bisa janjiin berapapun harganya, biar saya aja. Daripada saya kasih udah disindirin cap jahe. Insya Allah saya akan usahakan untuk itu. Tugas ibu cari siapa yang pemateri yang benar-benar untuk kita. Kemudian setelah kita dapat, jangan dipegang sendiri.
ini kan perwakilan kecamatan, perwakilan unit atau apa namanya, itu ajarkan lah Pak, dan abi mah sekadar guru suami ge. Bu, guru itu adalah profesi yang sangat dihormat setelah era kemajuan. Guru itu suatu saat akan dihormat. Kalau ibu tidak mempunyai kemampuan kepribadian mendampingi seorang guru, siap-siap ibu akan malu ketika suami ibu berprestasi. Seperti itu ya. Kalaupun Pak, saya tidak memerlukannya, ilmu mah berat, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, dari sekarang ke depan, kumpulan Dharma Wanita ini saya titipkan hanya berpatok pada persatuan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Benar? Saya titipkan itu. Apalagi ya? Apa yang harus saya sampaikan lagi? Tadi satu hal, kalau ada suami yang cap jahe, beritahu saya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ngantuk tidak? Ada yang ingin pipis? HP-nya jangan di silent ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan memberi semangat lagi untuk tetap ada di Dharma Wanita dan mengajak istri-istri yang belum aktif di Dharma Wanita menjadi anggota Dharma Wanita yang aktif. Terima kasih. Saya Arwan Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.